Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang motor listrik sinkron. Jadi karena di zaman modern ini mungkin di 2050, nah itu kemungkinan ada pergantian di kendaraan dari bahan bakar ke listrik semua. Itu perkiraan di 2050 itu semuanya sudah menggunakan motor listrik. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu motor listrik. Nah di sini motor listrik itu yang komponennya yang sangat vital dalam mesin listrik. Jadi aplikasi di motor sinkron ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Bedanya dengan yang motor yang berbahan bakar bensin ya, itu lebih rumit, banyak komponen-komponen yang harus bekerja. Nah, di sini selanjutnya apa itu motor listrik sinkron? Nah, di sini jadi motor listrik AC yang khusus ya, yang kecepatan konstan. Ini contoh sederhananya ada di motor listrik sinkron. Nah, yang pertama ini di motor listrik AC yang porosnya berputar secara sinkron serempak bareng ya, dengan frekuensi arus listrik yang diberikan oleh stator. Jadi putarannya itu rata, jadi tidak ada beban yang lebih tidak seimbang, jadi putarannya itu rata. Mungkin kalian pernah nyoba sepeda listrik ya, sekali gas langsung jalan ya, terbang bisa kalau nggak dikontrol ya. Nah terus kecepatan konstan. Jadi kecepatan di putaran motor sinkron ini yang sifatnya tetap dan tidak tergantung pada perubahan lubang, hanya bergantung pada frekuensi dan jumlah kutu. Nah di sini jadi kecepatan itu rata. Kan kalau contohnya di motor bakar ya, itu kalau putaran gasnya tidak konstan itu akan bahan bakar kan boros ya. Nah kalau di yang kecepatannya konstan itu kan dan laju di kendaraan juga akan stabil. Nah ini contohnya ada motor sinkron pada jam analog, terus menggunakan faktor magnet permanen untuk menjaga akurasi waktu yang bersih. Karena di motor listrik itu di kilometernya ya, itu akan menampilkan dari segi arus yang keluar, arus yang akan dipakai, jarak sampai berapa kilo ya, itu akan tertera itu semua. Nah di sini prinsip kerja pada motor sinkron ini, jadi menciptakan medan magnet berputar ya. Jadi lilitan stator dialiri arus listrik ya, multipasa, jadi menghasilkan medan magnet yang berputar rotasi magnetit dengan kecepatan sinkron. Jadi si magnet ini dia akan menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Mungkin kalian juga bisa membuat secara sederhana ya motor listrik. Ya mungkin kemungkinan ya biayanya lumayan lah. Itu ada yang sederhana. Beda ada yang motor listrik yang dari pabrikan otomatis kan harganya lebih mahal ya. Tapi kita bisa membuat motor listrik sederhana, bisa menggunakan dinamo. Yang bisa menghasilkan dinamo itu menghasilkan arus listrik yang sesuai. Nah terus selanjutnya di medan magnet ya tetap. Jadi rotor memiliki medan
putaran gas naik arus akan naik. Putaran rendah itu akan turun. Kalau yang di motor listrik stabil, tetap. Terus sinkronisasi tanpa slip. Jadi medan rotor terkunci pada medan putar. Jadi rotor berputar mengikuti medan stator tepat pada kecepatan yang sama. Jadi tidak ada slip. Jadi putaran magnet itu, putaran medan magnet itu akan mengikuti putaran, misalnya putaran ketika lagi di jalan, lagi posisi berjalan, itu akan menyesuaikan. Nah ini interaksi magnetiknya, kunci sinkronisasi. Ada di sini ada tabelnya ya, ada stator, Kita lanjut ke bagian interaksi magnetik atau kunci sinkronisasi. Di sini ada stator dan ada motor. Nah stator ini ya di bagian spool. Stator ya. Kalau rotor itu bagian magnet. Ya, jadi spool yang di luar, yang di dalam. Nah, di sini ada diagram menunjukkan bagaimana kutub magnet rotor di medan magnet tetap terkunci dengan medan magnet berputar yang dihasilkan oleh stator. Jadi pada saat interaksi tarik menarik ini memaksa rotor untuk berputar secara sinkron. Jadi putarannya itu si magnetnya ada di tengah-tengah. Jadi spoolnya ada di luar. Contohnya kayak kipas angin ya. Kan magnetnya ada di tengah, spoolnya di luar. Nah di sini kelebihan dari motor sinkron di pembelajaran ya, karena mungkin kedepannya itu di sekolah-sekolah itu sudah mengaplikasikan motor listrik ya. Dulu kita di sini juga sebenarnya punya. Nah di sini pada kecepatan putaran konstan atau kecepatan rata ya, jadi mempermudah memprediksi analisis karena NS tidak stabil, sangat penting untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan presisi. Jadi kecepatan putaran konstan ini untuk menganalisis karena misalkan putaran yang tidak stabil, ini jadi memerlukan kecepatan yang lebih presisi. Ketika putaran magnet ya, putaran magnetnya kan kalau misalkan di motor bakar kan kalau porosnya tidak stabil ya, otomatis si magnet juga tidak muter-muternya tidak stabil. Kalau ini karena porosnya ada di tengah-tengah, jadi putarannya lebih konstan rata. Terus koreksi faktor daya. Jadi kemampuan unit motor sinkron untuk beroperasi pada faktor yang lagging, atau lagging, menjadikan alat yang sangat baik untuk pembelajaran pada faktor daya. Nah, selanjutnya ada efisiensi lebih tinggi. Jadi motor sinkron ini dikenal memiliki efisiensi yang sangat lebih baik ya, yang merupakan konsep penting dalam studi konversi energi. Karena sekarang di dunia otomotif itu sudah mulai banyak mengaplikasi tentang motor listrik. Contohnya di mobil juga sudah mulai diproduksi, cuman belum massal ya. Di motor juga sama, belum massal, masih ada 1-2 produsen yang memilikinya. Karena untuk pembuatan motor listrik ini harus melihat asal pasarnya dulu, terus bahan materialnya dulu, apakah bahan materialnya gampang didapatkan atau lebih murah
polarisasi dan peran eksitasi DC. Nah, di sini cara mengatasinya ya. Cara mengatasinya. Ini mengatasi proses starting. Nah, jadi torsi awal yang rendah karena rotor yang terkunci ketika sudah mendekati kecepatan sinkron, motor sinkron tidak memiliki torsi awal yang kuat. Jadi lambat dulu, baru naik. Jadi untuk mengatasinya masalah yang diperlukan, nah ini penggunaan motor bantu, auxiliary motor induksi kecil yang digunakan untuk memutar rotor hingga mencapai kecepatan yang lebih sinkron ya. Jadi biasanya ini misalkan motornya ya, motor starting ya, ini akan dihubungkan ke auxiliary motor ya. Di dalamnya itu ada kayak semacam transmisi, itu akan putarannya akan menghasilkan tergantung dari jumlah gigi di dalamnya, atau misalnya awalnya lebih cepat atau di tengah lebih cepat atau di akhir lebih cepat. Ya hampir sama dengan contohnya di transmisi ya, 1, 2, 3. Kalau ini dia tidak ada perpindahan, cuma dia langsung muter. Nanti ini dihubungkan misalnya ke auxiliary-nya ini, nanti dihubungkan ke CVT atau ke rantai. Itu. Nah, ini penggunaan lilitan sangkar tupai dan perwinding. Lilitan sangkar tupai ini sangat yang ditanamkan pada rotor dan bertindak sebagai motor induksi pada saat start. Nah, ini yang di sebelah sini ya. Ini kalian pernah lihat di bagian sanyo ya. Kita lihat ya. Nah, di sini ada kayak ininya dinamonya atau motor startingnya. Di sini ada prosesornya. Ini aplikasi motor sinkron di dalam dunia nyata ya. Ini contohnya di ventilator listrik yang hampir semua pembangkit listrik menggunakan ventilator sinkron dengan alternator ya, karena stabilitas frekuensi outputnya. Jadi dipabrikan di pabrik atau di pembangkit listrik ya, yang ini sudah menggunakan. Rata-rata di pabrik ini banyak menggunakan peralatan industri berat, karena ini contohnya misalkan di perusahaan kapal ya, yang membuat alat-alat berat ini banyak digunakan. Ini motor besar dan peralatan rolling mill yang membutuhkan kecepatan pemecahan yang daya besar. Terus proyeksi faktor daya. Nah, ini data bagi anggota motor sinkron dapat dioperasikan sebagai kondensor sinkron untuk menyuplai daya reaktif ke sistem. Nah, ini jadi akan dipakai pada peralatan listrik ya. Jadi banyak kalau di peralatan di industri ya, itu sudah menggunakan motor-motor sinkron. Jadi banyak yang menggunakan. Jadi ibaratnya sudah digunakan sebelum motor-motor listrik dikeluarkan. Terus mempermudah, nah di sini jadi untuk
menyederhanakan materi, jadi nah ini contohnya. Ini contohnya dinamonya putaran. Jadi diungkap. Misalnya di sini bagian punya, di sini magnetnya. Selanjutnya ini si motor sinkron diatur pada jam analog contohnya. Jadi faktor kecil di dalam jam tangan ya, ada magnet permanen yang sangat ringan dirancang untuk berputar bersama frekuensi listrik. Nah di sini contohnya jam analog ini ada yang tidak menggunakan baterai ya, jam dulu. Nah di sini untuk PLN jadi berputar 450 Hz atau 60 untuk mengalirkan operasi frekuensi yang dijaga oleh perusahaan listrik negara Amerika. Untuk di PLN sudah menggunakannya. Terus operasi waktu terjaga. Nah ini contoh alarm ya, jam alarm. Jadi untuk frekuensi listrik stabil, kecepatan motor akan selalu konstan memastikan jam dinding menunjukkan waktu dengan presisi tinggi. Selanjutnya dari sini kesimpulannya ya. Jadi kita dengan memahami motor sinkron ya, jadi langkah untuk kita mengenal ya teknologi yang akan kita kuasai pada masa-masa yang akan datang. Jadi kita sudah memahami sedikit demi sedikit ya, walaupun teknologinya sudah ada, cuman belum merata. Terus di sini konsep untuk mengetahui visual konsepnya. Jadi konsep sinkron ini berputar dan faktor daya mudah divisualkan. Jadi untuk pembelajaran di sekolah itu kan kita akan membuat musik lebih mudah. Karena sekarang sudah di internet atau di media sosial sudah banyak ya, ada yang tutorialnya. Itu banyak, kita bisa membuat produk sederhana ya, untuk biaya kalau salah